Ya, selamat sore Bapak Andre Aliembang, Rektor Universitas Palangkaraya hari ini. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, baik. Kabar baik ya Pak. Ya. Nah, untuk bincang-bincang sore hari ini kebetulan kita juga dari KNPI, saya dari KNPI, mewakili KNPI. Boleh minta Bapak kasih ucapan terlebih dahulu untuk kita KNPI hari ini ikut ke-47 tahunnya kita KNPI. Ya. Boleh sedikit Pak? Ya, terima kasih. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam daya nasional. Dengan Salam daya nasional, tabe selamat minggu nalatai, salam sujud kerendeng melempang, adil katalino, betul amin kasaruga bersengat kejulatan. harus. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai anak-anakku sekalian, adik-adik, generasi muda, bangsa Indonesia, generasi muda masyarakat Kalimantan Tengah. Saya ucapkan selamat hari jadi KNPI yang ke-47 dengan tema kebinekaan dan kebangsaan. Semoga dengan kebinekaan, keberagaman, kemudian satu bangsa Indonesia. Selamat anak-anakku, generasi muda, generasi penerus, generasi milenial. Jadilah anak-anak generasi yang kuat, tangguh, dan bahagia. Terima kasih Pak. Oke Pak, untuk pertama saya mau kenalkan diri saya kembali supaya teman-teman juga kenal. Saya Teguh Penemuan Nababan. Saya kebetulan juga salah satu juniornya Bapak di GMKI. Ya, siap. Nah, jadi mungkin orang-orang hanya mengetahui sejauh ini Rektor Universitas Palangkaraya Andre Aliembang. Tapi siapa sih sosok Bapak Andre Aliembang ini? Bisa sedikit ceritakan historisnya Bapak Andre Aliembang ini enggak Pak? Ya, saya adalah asli anak Dayak, anak Kalimantan Tengah. Ibu saya, bapak saya, orang tua saya adalah dari Dayak Ngaju, ya, lahir di Kuala Kapuas. Saya bersekolah dari SD sampai dengan sarjana S1. SD saya tahun 72. Lulus SD tahun 72. Lulus SD 72. 72, kemudian saya lulus SMP tahun 75. Saya lulus SMK-nya tahun 79. Kemudian melanjut pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Palangkaraya. Nah, selanjutnya saya melanjutkan pendidikan di S2 di Universitas Gadjah Mada, kemudian selanjutnya saya melanjutkan pendidikan S3 di Malang. Bidang keahlian saya adalah sosiologi lingkungan atau juga bisa disebut dengan sosiologi ekonomi. Nah, aktivitas saya saat saya lulus S1 saya langsung ikut tes untuk menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Palangkaraya tahun 86. Oke, jadi ini yang mau saya tanyakan jadinya. Bagaimana sih historisnya masuk di Universitas Palangkaraya ini? Ya, dulu tahun 86 itu sudah berapa ya? 40 berapa tahun yang lalu? 30. Ya, 38 tahun yang lalu. Nah, dulu kan mencari dosen itu susah. Jadi lulus S1 langsung ikut tes menjadi dosen. Dan saya tertarik menjadi dosen karena saya bercita-cita bisa mendidik generasi penerus saya, generasi bangsa di masa depan melalui dunia pendidikan tinggi. Ya. Nah, jadi satu hal yang mau saya tanya adalah ketika pertama kali terpilih menjadi Rektor Universitas Palangkaraya, pasca selesainya
dinamika yang cukup heboh juga di Universitas Palangkaraya pada saat itu dengan rektor yang sebelumnya, banyaknya gejolak dan dinamika mahasiswa yang menuntut agar rektor sebelumnya turun dan kemudian memang sudah waktunya pemilihan dan terpilihnya Bapak. Bagaimana perasaannya karena ketika itu pasca baru selesainya aksi masa-masa aksi seperti itu di lingkungan kampus ini. Jadi memang yang namanya mahasiswa atau mahasiswi ini adalah ajang mengasah intelektual, ajang menunjukkan integritasnya dalam dunia generasi muda. Nah, melalui kebebasan di perguruan tinggi itu ada kebebasan akademik. Setiap mahasiswa, mahasiswi berhak menyampaikan pendapatnya. Nah, terlepas dari semua itu adalah pembelajaran. Nah, saya sebagai seorang dosen ya tidak ikut berpolitik, namanya ASN, ya kita mengaji tetap mengajar, tetap menunjukkan integritas kita sebagai pendidik. Sebagai pendidik, fungsi kita bagaimana mentransfer dan mentransformasikan ilmu pengetahuan kita kepada siswa didik kita atau mahasiswa. Nah, caranya kita harus meningkatkan kemampuan diri, kemampuan intelektual. Nah, itu yang kita asah sebagai dosen. Saya tertarik tadi statementnya Bapak yang mengatakan saya sebagai dosen tidak ikut dalam berpolitik seperti itu. Nah, ini ada beberapa cerita-cerita banyak anak-anak muda, mahasiswa hari ini di lingkungan Universitas Palangkaraya dalam meja kopi yang juga saya ikuti ini Pak, yang saya juga nongkrong dengan mereka, bertanya-tanya sebenarnya Bapak Andri Aliembang ini hubungannya dengan Gubernur Kalimantan Tengah itu seperti apa sih sebenarnya? Begitu. Ya begini ya, kita sebagai seorang akademis harus bisa menggali ilmu pengetahuan apakah bidang sosial, apa bidang ekonomi, apa bidang politik, dan wajib kita ketahui baik kita sebagai pengamat, pemerhati politik, dan kita tidak harus kita ahli politik, kita harus menjadi pelaku politik. Itu yang penting. Nah, terkait dengan konstelasi politik dan lain sebagainya itu kan sudah ada topoksi masing-masing ranah di masyarakat itu dalam bagian dari ranah-ranah demokrasi, ada segmen-segmen politik. Tapi sampai kemudian beberapa waktu lalu muncul pemberitaan dan beberapa media sosial juga yang katanya Bapak Andri Aliembang ini digadang-gadang akan menjadi Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode berikutnya. Ini bagaimana menanggapi berita ini, Pak? Berita ini kan konstelasi keinginan, mungkin keinginan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Kan ada segmen-segmen masyarakat, kemudian ada elemen-elemen masyarakat. Mungkin ya mereka menjadi siapapun yang disampaikan oleh masyarakat, bukan hanya misalnya saya atau siapapun yang dianggap bisa mewakili aspirasinya. Itu hak masyarakat yang menentukan. Toh kalau dia dalam pesta demokrasi atau pilkada itu kan merupakan pesta demokrasi di mana masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Nah, berarti karena sistem pemilu kita adalah keterwakilan dari keinginan masyarakat. Nah, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Jadi seandainya saat ini ada yang mempersunting Bapak untuk menjadi Wakil Gubernur atau bahkan Gubernur Kalimantan Tengah, bagaimana ini Pak? Ya, sebagai insan abdi negara, saya siap mengabdi untuk masyarakat. Siap mengabdi untuk masyarakat ya? Ya, bukan mengabdi untuk kepentingan tertentu, tapi untuk bangsa dan negara. Oke. Luar biasa Pak Andri Aliembang. Kemudian kita kembali bercerita tentang seputar kampus Universitas Palangkaraya. Era ini kampus Universitas Palangkaraya, salah satu perguruan tinggi negeri yang tertua mungkin di Kalimantan Tengah, menghadapi modernisasi. Bagaimana Bapak memandang kampus Universitas Palangkaraya hari ini menghadapi modernisasi, terlebih saat adanya pandemi COVID seperti ini, sistem perkuliahan yang harus online dan lain sebagainya. Ini bagaimana Pak? Ya, baik, terima kasih.
Jadi begini, kita sekarang adalah menghadapi paradigma yang baru. Jadi paradigma yang lama itu sebelum pandemi COVID-19. Betul-betul yang lama ini kita tinggalkan. Jadi hampir hilang ini yang lama ini. Nah, kehidupan kita pada era pasca COVID ini adalah kehidupan yang betul-betul kehidupan yang sangat berubah total dan tergantung dari teknologi informasi. Adaptasi baru. Ya, adaptasi baru. Nah, istilah sekarang kalau kemarin kan pemerintah ada kekeliruan menyampaikan new normal. Sekarang pemerintah mengoreksi istilah new normal. Dia koreksi menjadi adaptasi kebiasaan baru. Jadi kita tinggalkanlah istilah new normal sekarang, kita masuk kepada adaptasi kegiatan baru. Nah, dalam hal ini tentunya kegiatan baru ini betul-betul kita harus merubah kehidupan dan gaya hidup kita. Jadi betul-betul merubah karakter dari hal yang kecil, gaya hidup kita, pola kebiasaan, kemudian bagaimana melaksanakan tugas fungsi kita masing-masing dengan peradaban baru ini. Tapi strategi atau sistem seperti apa ke depan yang akan diterapkan oleh perguruan tinggi Universitas Palangkaraya ini dalam proses pembelajaran semester berikutnya? Nah, jadi begini, dalam pola pendidikan sekarang ini bukan hanya pendidikan tinggi saja, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, bahkan pendidikan tingkat atas harus menyesuaikan dalam kondisi-kondisi sekarang. Jadi semua tergantung pada teknologi informasi. Nah, tentunya sistem teknologi digital. Semua kehidupan ini kehidupan tidak ada lagi mungkin ke depan. Ya contoh, kalau dulu definisi pasar itu tempat pertemuan penjual dan pembeli, ada gedungnya, ada tempat tertentu. Kalau sekarang kan yang namanya pasar ya dari rumah pun kita bisa pesan apa yang kita inginkan dari barang dan jasa itu melalui industri digital. Nah, industri digital ini juga dengan teknologi. Nah, teknologi juga dengan teknologi kita menemukan inovasi-inovasi, baik inovasi dalam kehidupan dan gaya hidup ya kita maupun inovasi dalam memenuhi kebutuhan, kemudian inovasi dalam melaksanakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan kita harus punya inovasi dan kita harus punya teknologi. Oke, Pak. Jadi saya berikutnya baru-baru ini kita tentunya tahu bahwa UPR baru saja melaksanakan UTBK bagi calon mahasiswa yang akan masuk. Saya sebelum podcast ini mulai tadi sempat baca berita terkait Bapak beberapa waktu lalu, tepatnya 9 bulan yang lalu. Itu ada berita yang muncul di beberapa media yang mengatakan bahwa kampus Universitas Palangkaraya banyak menerima mahasiswa istilahnya mahasiswa bodong, jadi titipan saja, dia tidak mengikuti proses itu. Ini bagaimana sih untuk mengklarifikasi ini? Apakah itu ada? Apakah sampai detik ini pun ada misalnya begitu, Pak? Itu kan kabar bohong atau halusinasi saja. Jadi sekarang proses penerimaan mahasiswa baru itu ada 3 tahap. Yang pertama SNPTN, itu melalui pangkalan data sekolah. Okay. Jadi pangkalan data sekolah. Nah, jadi data siswa SMA itu dari nilai akademis rapot, ya, okay. Rapot kelas 1 sampai dengan kelas 3-nya atau mulai kelas 9 ya sampai kelas 12 itu kan ada di data pangkalan data sekolah. Okay. Nah, itu ada di sekolah. Nah, itu yang diambil oleh panitia penerimaan mahasiswa baru secara nasional. Nah, setelah melihat data itu diambillah data itu yang menjadi undangan untuk masuk di dalam SNPTN namanya. Okay. Dan itu tidak tes, mereka ambil dari data sekolah. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah namanya SBMPTN. Seleksi bersama, masuk bersama. Itu melalui seleksi nasional, secara nasional. Jadi
tapi itu cara masuknya seleksi dengan menggunakan UTBK. UTBK itu seleksi seleksi tulis berbasis komputer. Nah itu jadi mereka harus tes di hadapan komputer. Dan soalnya memang sudah disiapkan cara online, tidak ada tenteng-tenteng kita bawa kertas. Artinya tidak ada celah bagi calon mahasiswa yang tidak melakukan proses pendaftaran atau tidak ada, karena bisa kemudian masuk di perguruan tinggi universitas. Iya, dan itu pendaftarannya online, tidak ada yang manual. Semua terdigitalisasi gitu. Kalau begitu pertanyaannya adalah seperti apa atau begini saja lebih bagus, apa hal yang membedakan kepemimpinan Bapak hari ini atau kemajuan apa yang ada di kampus Universitas Palangkaraya hari ini dengan kepemimpinan Bapak Andre Aliembang dari yang sebelumnya? Mungkin boleh dipresentasikan, Pak. Jadi begini, kalau kita tidak bisa membandingkan dengan yang dulu. Kalau yang dulu itu yang namanya masa lalu itu kan perkembangan kehidupan itu berdasarkan waktu ya, periode waktunya berubah ya, kondisi zaman juga berubah. Oleh karena itu juga peraturan dan lain-lain, pertumbuhan kehidupan kita harus menyesuaikan. Jadi perguruan tinggi tidak saklek dengan metode yang lama. Jadi dengan metode yang baru, seperti contoh kita sekarang adalah mahasiswa kita harus siap pakai, terjun ke masyarakat, harus mempunyai daya saing. Berarti kita harus meningkatkan mutu. Kalau mutu kita tingkat, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama sarplasnya, kemudian kurikulumnya, kemudian tenaga dosennya. Dan sejauh apa penyerapan ketenaga kerjaan dari perguruan tinggi UPR ini untuk skop Kalteng hari ini, Pak? Kita sekarang standar kita adalah kita menggunakan standar berbasis mutu. Jadi kita setiap prodi atau jurusan itu ada penjamin mutu. Contoh begini, kalau dia mahasiswa wajib menulis jurnal, baik di tingkat S1, S2 maupun S3. Tapi kalau S1 ya jurnal yang biasa aja lokal, atau bahkan kalau ada mahasiswa-mahasiswi yang mau nulis jurnal, ya silahkan, bagus. Jadi dengan jurnalnya dia bisa mengaktualisasikan diri. Apakah itu hal yang baku untuk dilakukan atau apakah itu sudah menjadi pakemnya atau bagaimana? Pakem sekarang. Kalau dulu tidak. Jadi dengan dia jurnal itu menunjukkan bahwa dia punya kompetensi pada bidangnya. Misalnya dia sebagai ahli ekonomi di bidang ekonomi pertanian, berarti dia tulisannya adalah di jurnalnya, jurnal itu kan harus masuk kepada jurnal yang terakreditasi. Nah dia punya paten di situ. Mahasiswanya nanti database mahasiswa itu kita masukkan di data pangkalan data TV mahasiswa kita. Nanti dia kalau sudah lulus, dia lihat misalnya ada dunia industri pertanian, misalnya mau cari tenaga kerja di bidang ahli sosial ekonomi pertanian, dia tinggal lihat berapa orang, spesifikasi itu diundang aja, langsung bisa daftar. Jadi ada di database UPR. Nah itu sehingga jika mahasiswa kita itu ya harus siap pakai. Bapak Andre Aliembang, Rektor Universitas Palangkaraya, setiap tahun ketika melaksanakan wisuda bagi sarjana-sarjana muda baru, terutama karena saya sendiri dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan, melihat dan memandang sourcing konteks kependidikan kita di Kalteng hari ini, dan ada banyak sekali lulusan-lulusan dari perguruan tinggi yang melahirkan SPD, tapi kemudian penyerapannya untuk di Kalteng sangat minim. Itu pertama. Dan
berapa puluh tahun Kalteng hari ini, bagaimana kemudian dalam pandangan Bapak untuk meningkatkan taraf sumber daya manusia kita melalui dunia pendidikan ini, melihat berkacamata dengan konteks hari ini? Jadi begini, sekarang kita adalah konteks kampus merdeka. Konsep pendidikan sekarang adalah kampus merdeka. Merdeka belajar. Oke. Jadi artinya begini, silakan ada jurusan ilmu keguruan dan ilmu pendidikan. Jadi siap jadi guru, tapi tidak menutup kemungkinan yang bukan dari ilmu pendidikan dia bisa juga menjadi guru, atau juga dari fakultas atau jurusan ilmu pendidikan dia bisa jadi pengusaha. Nah, jadi kita sudah kita bikin, sudah kita kaji, kita dalam untuk S1 kan 8 semester. 8 semester. 5 semesternya kita daring atau di kelas. 3 semesternya di tempat dunia industri PKL. Oh. Nah, dia bisa memilih dan itu kita akui SKS-nya. Jadi dia kuliah sekolah di luar itu, apakah dia di industri, apakah dia di pemerintahan, apakah dia di desa, kita siapkan. Artinya saya bertanya strategi konsep pembelajaran di kampus Universitas Palangkaraya ke depannya, ya seperti yang barusan Bapak jelaskan, bahwa ke depan kemungkinan akan diterapkan proses pembelajarannya daringnya 5 semester, 3 semester kemudian dia akan praktek di lapangan. Di lapangan. Oke, itu kemudian mengasah soft skillnya dia, dan juga konsep pembangunan sumber daya manusianya. Dan kita lebih ini menunjukkan nanti kalau dia lulus itu keahlian dia apa. Jadi dia harus siap, kalau sudah lulus siap pakai. Jadi sekarang ini konsep-konsep itu yang memang itu sudah tuntutan zaman. Jadi boleh saja misalnya dalam menulis tugas akhir ya, skripsi. Contoh ekonomi. Satu orang nulis bidang misalnya pertanian di bidang budidaya ikan. Nah, dia bisa satu membuat skripsinya, ada mahasiswa hukum, ada mahasiswa teknik, dia satu aja tugasnya. Jadi di situ dia bicara perikanan yang berbaik itu bagaimana konstruksi. Itu mahasiswa teknik kan dia kolaborasi. Kemudian bagaimana aspek bisnis? Ya mungkin bisnis hukum, mungkin juga di situ ada teknik informatif, bagaimana memasarkan barang secara digital. Jadi tidak harus satu mahasiswa harus menulis satu tugas akhir skripsi gitu. Oke. Jadi itu betul-betul, dan ini cepat. Sesuai dengan spesifik keilmuan dia masing-masing ya Pak ya, kemampuan dia juga. Dan itu memotong lamanya waktu studi. Oke. Kembali lagi belum bicara tentang kampus, apa sih kelebihannya kampus UPR ini dibandingkan dengan kampus-kampus lainnya yang ada di Kota Palangkaraya, secara khususnya Kalteng misalnya begitu? Ya sebenarnya kita sudah mengarah kepada pola ilmiah pokok kampus itu, bukan hanya di Palangkaraya dekat, bahkan Indonesia. Ya. Kalimantan Tengah adalah 80% tanah dan lahannya itu atau hutannya itu adalah gambut. Nah, kita adalah gambut dan sungai, daerah aliran sungai. Berarti kita harus mengasah ilmu pengetahuan kita di bidang pola ilmiah pokoknya kita berbasis gambut. Nah, Universitas Palangkaraya sekarang menuju pusat gambut dunia, pusat penelitian gambut dunia. Wow, keren. Nah, itu, dan ke depan universitas kita akan kita perjuangkan akreditasi internasional, bukan lagi akreditasi nasional. Ini dengan menjual gambut. Nah, gambut di dunia ini paling besar di Kalimantan Tengah. Perguruan tinggi yang bisa mengembangkan Universitas Palangkaraya. Berarti ini menjadi salah satu cita-cita pribadinya Rektor Universitas Palangkaraya hari ini ya? Bukan cita-cita pribadi saya, cita-cita Sivitas Akademika bahkan masyarakat Kalimantan Tengah. Keren. Ya. Kak, saya agak ini karena bicaranya akan menuju akreditasi internasional, saya jadi agak speechless sedikit. Luar biasa visi dan cita-citanya kampus hari ini. Berikut yang mau saya tanya adalah terkait masalah setiap tahun
kampus Universitas Palangkaraya selalu berkutat, selalu ada problematika di proses dan mekanisme pembayaran uang kuliah. Terlepas hari ini bicara tentang satuan nominal yang dikenakan terhadap tiap mahasiswa. Ini saya dapat informasi kampus hari ini melaksanakan proses pengajuan penurunan uang kuliah tunggal namanya. UKT. Kenapa sih Pak bisa setiap tahun dari 2013 sejak diterapkannya UKT di UPR, permasalahannya timbul terus? Sebenarnya tidak ada permasalahan kok sekarang. Apakah begini Pak? Apakah pada saat dia semester 1 ketika dia mendaftar dan dan dikenakanlah dia satuan UKT-nya, tapi kenapa kemudian semester 2, semester 3 dia bisa mengajukan penurunan UKT? Apakah proses di awalnya tidak tepat sasaran dalam seleksinya? Bukan. Jadi yang namanya pendapatan masyarakat pun bisa berubah. Oke. Jadi untung aja Universitas Palangkaraya ini kan menjadi minat juga secara nasional. Ini sekarang Universitas Palangkaraya menjadi minat anak-anak bahasa Indonesia kuliah di Universitas Palangkaraya dari Sampang sampai Merauke. Nah, masalah UKT itu kan yang mengisi UKT itu adalah mahasiswa itu sendiri, bukan ditetapkan oleh universitas. Ya misalnya syaratnya misalnya dia berapa pendapatan orang tuanya, tipe rumah orang tuanya seperti apa, orang pakai kendaraan dah, kan mereka yang ngisi. Nah kadang-kadang anak-anak ini salah ngisi. Tapi di semester berikutnya dikasih kesempatan tiap semester malah. Ya silakan melakukan peninjauan lagi UKT-nya. Nah ada syarat-syaratnya di situ. Juga misalnya ada yang ingin menurunkan, itu bukan hanya di masa pandemi COVID-19 ini. Memang sejak dari dulu sudah ada peraturannya. Misalnya dulu kan orang tuanya lengkap, kemudian orang tuanya pensiun, kan turun pendapatan orang tuanya. Kemudian ada orang tuanya yang meninggal salah satu, kan itu dia boleh. Cuma di Universitas Palangkaraya kayaknya UKT ini paling rendah se-Indonesia. Berikutnya saya mau bertanya, beberapa waktu lalu awal-awal pandemi COVID, begitu heboh sekali pemerintahan dari Gubernur Kalimantan Tengah banyak kasih bantuan dengan organisasi mahasiswa kampus dan sebagainya. Kemudian ada dapat informasi bahwa salah satu organisasi, saya sebut saja langsung Badan Eksekutif Mahasiswanya, katanya mengembalikan dan sebagainya, sehingga bantuan. Ya, dia katanya mereka dapat tapi kemudian mengembalikan. Saya nggak tahu kenapa, tapi kemudian seperti ini. Ketika dikembalikan katanya sehingga mereka hari ini Badan Eksekutif Mahasiswa itu kurang harmonis dengan Rektor Universitas Palangkaraya. Ini bagaimana sih berita-berita yang seperti ini Pak? Oh itu berita hoax aja itu. Sampai katanya kami tidak harmonis dan kurang diperhatikan hari ini oleh Rektor Universitas Palangkaraya. Kampus itu kan namanya mahasiswa kan bebas berpendapat, bersikap. Cuma sekarang ini kan kita diatur oleh ketentuan yang berlaku. Jadi harus ada silakan, Pak. harus komunikasi lah, komunikasi. Jadi mahasiswa juga organisasi kemahasiswaan itu kan tempat mendidik karakter kan. Tidak bisa juga kita mengatur mahasiswa atau memaksa mahasiswa, itu kan dia apalagi kalau di kampus ini kan merdeka belajar itu sangat ditonjolkan. Jadi tidak ada membatasi hak-hak mahasiswa. Nah, hak-hak dia menyampaikan pendapat. Cuma kan sekarang ini kan kita ada ini ya, ada sopan santunnya lah. Kita apalagi bangsa Indonesia ini Pancasila berdasarkan ketuhanan. Ya memberikan karakter, etika, komunikasi. Apakah kita mendidik mahasiswa kita ini jadi preman? Kan enggak gitu. Jadi harus punya karakter. Misalnya program mahasiswa itu juga program yang betul-betul ya pencitraan bahwa inilah mahasiswa loh, bukan pelajar. Ya, benar. Jadi berarti tingkat intelektualnya juga harus tinggi, bukan seperti anak-anak yang bukan hanya pelajar. Mahasiswa itu kan
kalau dia menyampaikan pendapat ya pendapatnya itu kan harus ada output dan outcome-nya apa. Ya. Kalau cuma outputnya aja menimbulkan keributan dan outcome-nya negatif kan, ya itu yang kita arahkan. Saya yakin Bapak pasti tahu beberapa waktu lalu ketika kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Tengah, beberapa anak-anak didik Bapak dari sekolah kalian berusaha untuk ketemu beliau, berusaha untuk melakukan aksi demonstrasi yang kemudian digagalkan. Saya nggak tahu ya, bahasanya saya digagalkan atau mereka sampai gagal lah untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Ketika mengetahui mereka berusaha untuk melakukan aksi demonstrasi itu bagaimana sih pandangan Bapak? Oh, itu hak mereka, cuman kan harusnya kan disampaikan lebih dulu apa sih konsepnya. Jangan kita main teriak-teriak aja. Konsepnya dulu apa? Setelah dapat konsep, ajukan idenya, nanti outcome-nya apa? Saya terus terang ini sebagai rektor pimpinan lembaga di universitas yang tertinggi, kan jika mereka membawa bendera namanya Universitas Palangkaraya, ya saya harus minta hasil dari demo ini apa yang menjadi outcome-nya. Kalau outcome-nya negatif, saya akan lawan. Tapi kalau outcome-nya positif, ya saya dorong, maka saya pun siap ikut. Kawan-kawan harus dengar ya, kalau outcome-nya positif, bahkan Rektor Universitas Palangkaraya mau dorong dan mau bantu teman-teman yang mau melakukan aksi asalkan positif dan terstruktur. Terakhir nih Pak, saya terakhir mau kasih pertanyaan. Tentunya sudah banyak sekali proses pengalaman asam garam yang membentuk Bapak hari ini dari berbagai hal, terutama dalam proses di Universitas Palangkaraya itu sendiri. Apa sih arti kampus tertua di Kalimantan Tengah, Universitas Palangkaraya, bagi seorang Andri Aliembang? Jadi kampus Universitas Palangkaraya tempat mengikuti jenjang pendidikan tertinggi, namanya perguruan tinggi. Pendidikan tertinggi itu hanya ada di kampus, baik S1, S2, dan S3. Nah, mari anak-anakku, generasi muda, generasi Kalimantan Tengah, kaum milenial, tuntutlah ilmu setinggi langit. Berarti di perguruan tinggi, baik S1, S2. Nah, itu tempat mengasah kehidupan kita dan masa depan. Tidak ada seorang terdidik itu menjadi melarat atau kehidupannya sia-sia, tidak berguna. Jadi parameter keberhasilan pembangunan suatu bangsa itu adalah tingkat pendidikan. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, mari. Ini ada penerimaan mahasiswa UTBK sudah lewat. Ini ada penerimaan mandiri. Oh, ada penerimaan mandiri. Mandiri lagi. Nah, ikutlah dan online, dan ini tes bersama dengan 34 perguruan tinggi se-Indonesia. Jadi tidak ada masuk lewat jalur belakang, ini online semua. Jadi hoax ya kawan-kawan, hoax ya, tidak ada yang begitu di kampus UPR. Nggak ada. Oke. Kalau begitu terima kasih sekali Pak waktunya. Ada banyak sekali yang harus diperbincangkan sebenarnya, tapi kita karena terbatas oleh waktu dan juga kita juga punya aktivitas yang harus kita kerjakan. Terima kasih buat kehadirannya. Selamat panjang umur sekali lagi untuk KNPI yang ke-47. Selamat sore dan sampai ketemu. Ya, selamat sore. Baik, Pak. Siap, mantap. Siap. Terima kasih.